Makassar, dimensitv-news.com. Burhanuddin Kama Sarjana Hukum, selaku kuasa hukum dari Haja Sadia dan kawan-kawan sebagai tergugat melawan Taba dan kawan-kawan dalam kasus sengketa tanah seluas 4.000 meter persegi yang berlokasi di desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeriaja, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa ini adalah benar-benar hak milik Haja Sadia dan kawan-kawan, dengan adanya putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang memenangkan mereka. Untuk itu pada edisi hari ini, dimensitv-news.com berkesempatan berbincang dengan Haja Sadia dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya Burhanuddin Kama Sarjana Hukum, selaku pemenang atas kasus sengketa tanah tersebut, dan hal ini memang seharusnya dipublikasikan agar masyarakat tahu sudah sejauh mana proses sengketa tanah berjalan. Dipandu oleh pemimpin redaksi Arfah Adha Mansur, dan bergabung dalam tim liputan edisi hari ini Hasmiati Umi serta Marlina, kontributor Makassar Media Siber dimensitv-news.com. Berikut cuplikan wawancaranya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili ahli waris beliau ini bersama tim mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sempat berdiskusi dengan permasalahan sengketa tanah ini. Jadi oke, saya akan menguraikan bahwa kasus atau perkara yang saat ini bergulir, ya, di mana penggugat adalah Parpun 1, Taba, 2, Suharni, 3, Suryani. Di mana ketiga ini menggugat ahli waris kami, ya ini ada Ibu Haja Sadia, dan Sadaria. Ini ahli waris. Nah, kasus yang sekarang besar akan jelaskan, dan saya sampaikan bahwa ini kasus adalah kasus yang benar-benar hak milik daripada klien kami selaku ahli waris. Kenapa seperti itu? Karena ada memang putusan-putusan pengadilan yang teruji sebelumnya. Jadi saya jelaskan, sebelum para penggugat Pak Taba, Ibu Suharni dan Suryani itu melakukan gugatan terhadap klien kami, itu memang awalnya sudah ada putusan. Nah, di mana putusan itu yang intinya, yang 6 putusan itu memenangkan klien kami. Ya, nah, pada saat saya coba peringkas ya, pada saat akan dilakukan eksekusi, maka para tergugat yang tadi, penggugat yang tadi, Pak Taba, Bu Suryani, Suharni itu melakukan gugatan. Ada 2 gugatan, tapi dengan kondisi sudah 6-0 ya, atas kasus itu. Yang juga itu juga. Jadi ada 2. Kalau yang diajukan pertama itu adalah permohonan penundaan eksekusi dengan nomor perkara nomor 3. Nanti kita jelaskan. Ada. Yang kedua perkara gugatan nomor 17. Nah, untuk perkara nomor 3 lebih dulu putus itu mereka dikalahkan. Ya, ada putusannya. Jadi sekarang kondisi 7-0. Kemarin 14 hari kemudian itu sudah ada putusan, ya, putusan dari Pengadilan Negeri Nrekang nomor 17 itu, di mana penggugatnya adalah Taba dan kawan-kawan juga dikalahkan. Jadi kondisi tanah sekarang itu 8-0, ya, dan sudah dieksekusi. Ya, inilah yang barangkali kita menjelaskan bahwa tanah yang disengketakan oleh para penggugat Taba dan kawan-kawan itu adalah hak milik klien kami ahli waris Ibu Haji Sadia dan kawan-kawan. Itu starter poinnya. Jadi posisinya sudah ingkrah. Jadi begini, sebelum saja sebenarnya para penggugat Taba dan pemelaku gugatan ini sudah ada putusan kasasi 2 loh. Ya, jadi yang kata putusan kasasi sudah ingkrah. Sudah harus dieksekusi. Sehingga dia melakukan perbuatan sebenarnya tidak ada permasalahan, sehingga dalam proses gugatan tersebut tetap dilakukan eksekusi karena sudah ingkrah. Keluar lagi putusan ini dalam perjalanan itu dua-dua itu para penggugat, ya, yang 3 orang itu hasil putusan itu kalah. Jadi kosong sekarang 8-0. Jadi tanah yang ada di Bubun Lamba itu sudah jelas adalah tanah milik para ahli waris. Sehingga kita membuka kesan, kami selama kemarin cukup prihatin. Kenapa saya katakan cukup prihatin? Karena klien kami terindikasikan dinyatakan mafia tanah. Terus terang, saya sebagai lawyer mereka, saya sangat mendukung untuk memberantas yang namanya mafia tanah. Saya sepakat. Cuma persoalannya kita harus paham dulu.
seperti apa yang dimaksud mafia tanah, bagaimana kriterianya, dan seperti apa. Nah, pertanyaannya sekarang, jangan kita salah menjustifikasi ketika ada sesuatu mafia tanah, dia mafia umum. Tentu saya juga mendukung untuk memberantas mafia tanah. Kita sepakat, apalagi sudah ada dari pemerintah untuk memberantas itu. Tapi itu bukan kewenangan kami ya. Silahkan seperti apa. Nah, faktanya ketika sudah diajukan diajukan pada proses persidangan dan keluarlah putusan oleh yang berhak dan pengadilan menyatakan ini memang tanahnya para ahli waris, apanya mafia tanah. Sekarang saya coba bertanya ke belakang. Nah, yang diajukan para penggugat itu kan ada dua yang memiliki sertifikat katanya. Ya, Ibu Suharni dengan Ibu Suharni dengan Suharni. Ya, ini dua beliau, ya, sertifikat diajukan itu ya oleh pihak BPN yang memberikan gambar karena BPN pihak turut tergugat juga menyatakan bahwa tidak terdaftar pada kantor pertanahan Kabupaten Rejang. Nah, ini ada sertifikat tapi tidak terdaftar. Kami tidak mengatakan bahwa itu palsu atau tidak, itu bukan wewenang kami. Yang jelas kami dapat bahasa bahwa di persidangan bahwa itu dua sertifikat tidak terdaftar. Nah, kata tidak terdaftar, mari kita sama-sama menginterpretasi seperti apa kata tidak terdaftar itu. Sehingga putusan akhirnya itu terkait dengan putusan ya. Dan ini barang sudah berperkara sejak tahun 2017 ya, 17 ya. Ini kemenangan pertama, boleh lihat. Nah, pada pertama 2000 berapa tadi itu sudah tersusun dengan bagus ini ya, bukan? Pada saat ada putusan pengadilan, dia merasa tidak puas, itu biasa. Dia lakukan banding, adalah putusan banding. Ya, putusan banding. Ya, ini putusan banding. Dia banding. Ya, putusan banding dan ada nomornya. Ya, kalah juga. Nah, setelah itu dia lakukan kasasi. Dia tidak sampai kasasi ya, sudah inkrah. Jadi dia lakukan lagi setelah itu. Nah, ya kan ini semua. Jadi dari tingkat PN 2016 ya diajukan, tidak puas dia lakukan banding, ternyata dia lakukan banding melalui PT ya. Nah, ini PT ya. Tidak puas lagi itu atas PT, makanya masuk lagi kepada kasasi. Jadi ini. Nah, setelah ada putusan ini dinyatakan inkrah, rupanya dia lakukan lagi perlawanan. Di mana perlawanan itu dilakukan oleh dengan kasus yang sama, dengan tanda sama, dilakukan Ahtija dan kawan-kawan. Pada tingkat pengadilan negeri, ya. Nah, ini ada pada tingkat pengadilan negeri. Nah, ini dia ditolak. Ya, karena dia pembantah, artinya tidak dikatakan ditolak atau katakan tidak dapat terima ya. Dia kurang puas dan wajib dia melakukan upaya hukum berikutnya, itu Pengadilan Tinggi Makassar banding lagi. Setelah banding dia tidak artinya terkalahkan lagi, dia lakukan upaya kasasi ini. Jadi kasasi ada dua. Nah, pada saat ada putusan ini ya. Pada saat enam putusan ini, majulah si para penggugat, di mana Taba dan kawan-kawan yang saya sebutkan tadi sebagai penggugat pertama, penggugat kedua adalah yang tadi itu, jadi Taba dan kawan-kawan ada Taba, ada Suharni, ada Suryani. Dia memasukkan gugatan satu, menyatakan permohonan penundaan eksekusi karena ini sudah dieksekusi. Nah, hasil putusannya itu ditolak nomor 3. Ini yang terbaru ya. Jadi juga. Ini yang terbaru, Pak. Ini yang terbaru, nomor 3. Permohonan penundaan eksekusi. Yang terakhir, kedua, satu lagi perkara nomor 17. Itu untuk menyatakan bahwa dialah pemilik dengan berdasarkan 2 buah sertifikat yang tidak terdaftar. Akhirnya putusan terakhir juga ditolak. Ya, cuma belum kita bisa ambil putusannya karena itu keingkrahan tanggal 25. Jadi rencana ahli waris dengan saya mungkin besok dan mereka untuk ambil putusan itu. Jadi skor kan 8-0 atas skala yang untuk sekarang kita belum tahu. Karena kenapa? Oleh pengadilan memberikan waktu sampai 14 hari ya, kalau tidak salah tanggal 25 batas waktu untuk melakukan banding atau tidak. Jadi nanti hari Senin. Jadi belum ada gerakan. Kami belum tahu. Yang jelas kami akan ambil putusan. Persoalan dia banding atau tidak kita tinggal menunggu. Karena memang itu upaya hukum dan ditentukan dari relaks ya. Kita dapatkan relaks putusan
bahwa mereka itu tidak dapat diterima dari beberapa ini, dan diberikan waktu sampai tanggal 25 untuk menyatakan upaya hukum mau banding atau tidak. Ini sampai sekarang kita belum tahu, dan memang kita tidak mau tahu itu. Jelas harapan kita ya, karena ini barang sudah terdiskusi. Saya maunya, harapan saya mau ke Anwar bahwa sudahlah. Artinya ini perkara disudahi. Kenapa disudahi? Karena sudah diuji oleh peradilan, di mana peradilan sudah memutuskan secara hukum bahwa itu 8-0 kemenangan. Ya, pegang uji itu kan pengadilan, bukan kita. Ya, jadi harapan saya ya, ini artinya para penggugat sudahlah. Ya, berhentilah untuk melakukan sesuatu karena ini barang-barang sudah jelas menurut pengadilan. Kami sudah bersabar mulai 2016 ya, sampai terbayangkan 2016. Dan ini sudah ikrar loh, sudah dieksekusi, barang sudah dieksekusi. Jadi saya cuma menyampaikan kepada halayak, mudah-mudahan yang belum paham bisa paham, khususnya ke saudara-saudara keluarga yang rekan, bahwa tanah ini adalah tanah ahli waris, yaitu Haji Sadia dan kawan-kawan. Ya, jadi dihilangkanlah sebuah image, dihilangkan sebuah pemikiran bahwa klaim kami ini adalah mafia tanah. Dihilangkanlah. Kami tidak menyampaikan sesuatu, cuma minta tolong dihilangkan. Kami tidak mengatakan. Tetapi kalau ada yang menyatakan warga silahkan, kami tidak persoalkan. Tapi kami diam, tidak melawan. Dan selama diindikasikan seperti karena spanduk-spanduk kan, kami tidak persoalkan. Tidak apa-apa. Karena kami bilang biarkan perkara ini diuji di peradilan. Karena saya sampaikan kepada kalian, kalau kita memang punya, kalau kita mempunyai, insya Allah kita akan dapatkan. Dan alhamdulillah mungkin ini jalan-jalan Allah yang menyertai kita semua sehingga ini kembali bahwa kebenaran bahwa terjadi. Saya cuma sebagai corong menyampaikan apa yang saya keluarkan ini adalah kehendak semua ahli waris. Intinya satu, disudahilah ini persoalan. Tolong para penggugat kita pahami, kita mengerti, dan klien kami tidak, walaupun kemarin ya ada bahasa-bahasa yang kami jawaban tidak boleh dipertanggungjawabkan. Saya menjamin bahwa ahli waris kami tidak merasa dendam kepada siapapun juga. Ini sudah risiko dalam memperjuangkan sebuah haknya. Dari awal memang kita bilang bukan benar. Kami tidak pernah merasa benar. Cuma memperjuangkan hak. Persoalan benar atau tidak nanti diuji di pengadilan. Dan keluarnya 8-0 ini, ahli waris pun tidak mengatakan dirinya benar. Tapi silahkan kita melihat fakta. Ya, saya cuma mau menambahkan ada beberapa hal, termasuk khususnya penggugat ini melakukan suatu laporan pidana terhadap klien kami, ya, terus katanya pemalsuan tanda tangan. Cuma saya mau jelaskan seperti ini, bahwa ketika kita bicara hukum, kita bicara peristiwa hukum. Nah, yang dipersoalkan adalah tanda tangannya Pak Tabak yang dinyatakan konon kabarnya itu dipalsukan. Nah, saya mau sampaikan nanti ya bahwa surat keterangan itu dipandang katakan hibah itu diproses oleh orang tuanya ya, dengan yang namanya bangun dengan siapa yang memberikan itu? Indobadu. Ya. Sabang Indobadu. Nah, ini terproses 1978. Benar kan? Nah, 1978. Ini surat. Nah, klien kami itu berdomisili di Makassar. Ya, di Makassar. Dalam perjalanan ini orang tuanya membawa surat ini tentang tanah itu kan. Dia membawa dan memberikan kepada ahli waris. Itu di tahun 1992. Ya, 1992. Tapi kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. 1992. Nah, diindikasikan bahwa klien kita ini melakukan pemalsuan yang kebetulan salah satu saksi daripada proses itu tadi, itu adalah Pak Tabak yang melapor proses. Nah, ini sudah terproses ya, terproses di Polda. Ya, tapi kami menghargai apapun, baik si pelapor, menghargai begitu pun kinerja penyidik kami hargai. Karena itu memang tugas yang tidak apa-apa, kita cuma lihat pembuktiannya. Cuma tentu ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh ahli waris. Nah, setelah kita kaji secara bersama, ya khususnya saya, ini kan barang peristiwa hukumnya di 1978, diberikan oleh orang tuanya pada 1992. Artinya bagaimana proses terjadi, bagaimana proses terjadi perbuatan pemalsuan itu, ya. Nah, bagaimana cara sementara yang bersangkutan di tempat?
Ini barang dikerja di Enrekan, Bu Lamba. Sementara klien kami ini berdomisili Makassar. Setelah terjadi puluhan tahun yang lalu, baru diberikan 92. Sementara pada saat proses pembuatan ini mereka tidak ada. Sehingga pertanyaan dengan cara bagaimana klien kami melakukan pemalsuan. Ya, sekarang dalam proses, tapi kami tidak menghalangi, silakan, karena kami cuma melihat bagaimana proses itu. Nah, ketika sudah naik di tingkat dari sini ke lidik ya, sudah naik itu, makanya kami bertanya, apa sih yang menginstrumenkan hukum sehingga ini barang bisa naik? Tapi kembali katakan bahwa itu adalah kewenangan penyidik, kami tidak menghalangi. Ya. Cuma pertanyaan kami, sehingga apa yang kita lakukan atas itu tentu kita melakukan upaya hukum juga. Di mana upaya hukum yang kita lakukan kemarin itu ada melakukan permohonan ke Kapolda untuk melakukan gelar perkara khusus. Ya, kan ya sudah katanya sudah gelar perkara kan? Ya, naik lidik ke sidik kan? Berarti kan sudah gelar perkara. Nah, kami minta apakah instrumen itu. Nah, sehingga dengan cara itu kita tidak melakukan hal lain kecuali bersurat. Nah, ini surat kita ya. Di mana surat kita ini meminta untuk dilakukan kepada Bapak Kapolda untuk dilakukan gelar perkara khusus atas permasalahan yang kita pandang yang perlu kami jelas inilah. Jadi kita minta ini permohonan, jadi permohonan gelar perkara khusus atas perkara nomor LBB 2358 2001. Ini belum ada jawaban dari Bapak Kapolda, tapi tetap kita berupaya. Ini ahli harus melakukan, tidak akan dia lakukan perut dia tidak bisa. Kami tidak coba melakukan secara hukum. Saya raka bahwa biarkanlah proses hukum berjalan. Itulah satu-satunya yang kita harus lakukan. Persoalan pemeriksaan apa itu kewenangan para penyidik ya, kita tidak menghalangi. Kita biarkan berjalan seperti apa saja sambil ya kita juga upaya. Nah, kami sudah bersurat ini dan sudah menyerahkan. Inilah kita tunggu kapan gelar perkaranya atau misalnya ada lagi kami tidak tahu. Berarti kita inginkan karena kami khususnya ahli waris berpikir-pikir, orang awam tentu berpikir loh, ini peristiwa hukumnya kan 1978, berkas ini kita kasih 1992, berarti berapa tahun itu. Nah, pertanyaan kembali muncul bagi ahli waris, kapan saya pergi ke Enrekan, kapan saya memalsukan tanda tangan itu. Nah, harusnya kan itu yang diperjelas ya, si pelapor misalnya. Nah, seperti itu. Kalau ini terjadi ada perkara yang berbeda, tapi sapaannya dua hal yang berbeda. Kami ikuti. Jadi selaku ahli waris dan selaku juga lawyernya, pengacara menyarankan biarkan ini berproses secara hukum. Biarkan hukum yang membuktikan apakah benar atau tidak. Nanti kita lihat. Yang penting kami itu lakukan seperti itu. Jadi kita lakukan sama kita upaya hukum. Jangan lakukan yang lain. Jangan lakukan komentar. Jangan tidak ada kaitannya. Dan kembali lagi ahli waris tidak merasa dendam atau apa, kalaupun ada dilakukan tentu proses hukum aja dilakukan. Seperti apa kalau besok-besok ternyata ada sesuatu yang perlu dilakukan bahwa haknya atau terhalangi terganggu kan tentu dia punya upaya hukum. Seperti mereka juga punya upaya hukum kan. Seperti itu persoalan pidana. Yang jelas intinya bahwa persoalan tanah itu sekarang posisi sudah 8-0 dan sudah sebelum ya ada putusan nomor 3 dan nomor 17 sudah dieksekusi. Harapan Hajia Sadia dan kawan-kawan ke depan, melalui kuasa hukumnya mengatakan, agar perkara ini disudahi, karena sudah diuji di peradilan dan sudah memutuskan secara hukum kemenangannya. Tim Liputan, Arfah Adha Mansur, Hasmiati Umi dan Marlina. Mengabarkan untuk dimensitv.news.com, inspirasi membangun daerah.